Zikir bisa ikuti apa yang dibaca oleh imam, bisa mandiri, bisa kuliah subuh semacam ini, atau mandiri baca Al-Quran hatta tatlu asyamsu, sampai terbit yang namanya matahari. Nanti 5:30 selesai, mohon maaf. Lalu dia sholat sunat 2 rakaat namanya syuruq, awal duha. Apa kata Rasulullah? Pahalanya seperti haji dan umroh. Ada embel-embelnya, taman 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Barang siapa itu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir. Apakah zikirnya mandiri? Apakah zikirnya ikuti kegiatan imam? Apakah ada kultum seperti hari ini? Sampai hatta tatul asyamsu, sampai yang matahari terbit muncul. Ya sekitar jam 5:30 lebih sedikit. Lalu kita sholat sunat 2 rakaat namanya sholat sunat syuruq atau awal duha. Maka kebaikan yang diberikan Allah pada yang bersangkutan seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Catatan, kita lihat footnote-nya. Orang daftar haji reguler sekarang Pak, tunggu 38 tahun. Haji fulus plus itu butuh 7 tahun. Haji furoda, sekarang daftar, sekarang berangkat, ada travel yang nariknya itu 37.000 US. Nah, diteruskan hampir 570 juta. Besok orangnya tanggal 22 berangkat sama saya, insya Allah. Haji furoda. Nah sekarang kita nggak usah tunggu waktu, nggak usah bayar, tapi begitu kita 2 rakaat kita lakukan namanya sholat sunat syuruq, syaratnya sholat subuh berjamaah, dilanjutkan zikir, maka kita sudah mendapatkan pahalanya haji dan umroh. Ono embel-embel Pak, sempurna, sempurna, sempurna. Ayo genah. Ya sekali-kali kita rebut lah. Mosok tambah tuwek tuh ya, tuyul ya. Itu satu di antaranya. Yang nomor 3, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menginfakkan sebagian harta bundanya dan Allah baik dengan cara sepi, ada yang tahu maupun terang-terang. Misalnya masjid kita dalam rangka renovasi, pembangunan belum selesai. Jenengan punya rezeki, wah langsung kita tanya pada panitia, kira-kira kekurangannya apa itu? Semen sama betoneser, sampai tanpa rame-rame ngomong, datang pada galangan, saya pesen semen 1 truk, betoneser ukuran sekian-sekian, nanti kirim ya ke masjid yang baru, yang sekarang sedang pembangunan, masjid zikir. Kalau tanya dari siapa, bilang saja dari hamba Allah, untuk menjaga hati dari hamba Allah. Lalu setelah datang dibangunkan, ditempelkan ngecor macam-macam, maka sejak saat itu pula Anda sudah pernah mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah. Apalagi kalau masjid itu sudah difungsikan, dibuat sholat oleh terus sampai yang bersangkutan meninggal dunia, itu namanya jariyah. Ini namanya perniagaan yang tidak ada ruginya. Al-Quran mengatakan tijaratan lan tabur, termasuk kriteria haji mabrur ya ini, peduli baru begini. Dasar sekali. Oleh karenanya buat kita semuanya, mohon maaf, jangan pernah menganggap sesuatu yang kecil itu sepele. Justru sesuatu yang kecil merupakan suatu bentuk penting yang kadang-kadang kita lupa. Kan gak ada cerita nih Pak, wong melaku kesandung gunung kan gak Pak, itu jadi deradam itu. Ya kredit. Tentu penting itu kecil tapi penting. Artinya apa? Jangan pernah menganggap amal yang dilakukan meskipun nampaknya sepele, menurut kebanyakan orang yang mampu di bidang finansial, gak usah apa. Di hadapan Allah itu besar, dan besok bisa kita tagih di hadapan Allah. Makanya mohon maaf, memakmurkan masjid Allah, rumah Allah itu kewajiban kita bersama. Mohon maaf ya, saya agak ngantuk. Saya tadi malam dari Jombang masuk rumah itu sejak jam 1. Ya, terus 2:30 bangun. Waduh, aku ngaji jadi kan Mas Haji Anas, jadi kuat. Udah kalau ngantuk di tidak masalah. Apa artinya? Ini satu kaitannya dengan memakmurkan masjid Allah. Mohon maaf. Makanya siapapun yang peduli dengan masjid ini Pak, itu ada catatan tinta Mas di hadapan. Abadi itu namanya, abadi di hadapan. Ya.
besok bisa kita tagih ya. Satu sisi nanti masjid yang dibangun disepakati sebagai bentuk kendala untuk melewati Shiratal Mustaqim. Meskipun kurban juga termasuk, banyak cara untuk melewati di sana dengan cepat itu. Termasuk bahasa ucapan dengan istiqomah baca Al-Quran, banyak menuju ke sana. Nah, tapi yang nyata bagi mereka yang ngaku Quran gak lancar, masjidnya tak bangun nganti mari beres. Jadi mereka beyes. Beyes. Wa natijatuhu, konklusinya kesimpulan sementara, siapapun yang dalam hatinya masih ada iman pasti peduli untuk memakmurkan masjid Allah. Memakmurkan tidak harus mengisinya dengan aktivitas yang positif, termasuk sarana fisik yang belum selesai ini pun kalau kita gotong royong bareng-bareng sama. Nomor 2, sekarang kan musimnya yang namanya, mohon maaf, kurban. Saya itu kalau ngaji di kampung saya bilang kurban, coba sebagai kurban yang urun areng karo sujen lah kayak tinggal urun ya, aku sujen karo areng ya apa, mari kurban nyati aku urun areng tak warakan gak kurban perasaan bisa. Jadi saudara, Masya Allah, betapa murahnya rahman Allah, betapa murahnya pahala Allah yang diberikan kepada mukminin. Makanya Nabi beritahu ajaban. Nabi bilang begitu, Pak. Saya kok ingat hadis ini. Ajaban di amril mukminin. Saya itu heran kepada Allah untuk urusan ini. Apa yang tidak menjadi kebaikan? Masya Allah. Apa yang menjadi kebaikan? Sampai hal-hal yang kaitannya dengan istri kita itu paham. Masya Allah. Itu waktu itu ada sahabat yang mohon maaf ingin menikah gak punya uang, melihat katanya itu ibadah-ibadah, sampai Nabi begitu, sampai pada terkecil pun kalau kaitannya dengan memakmurkan rumah Allah semuanya bermakna pahala. Makanya saya pesan Pak, setiap pembangunan masjid libatkan 5 unsur ini. Beres. Pertama, al-ibham, jempolan. Siapa ini pemimpin formal maupun non formal, mulai dari tingkat RT sampai presiden. Mohon maaf. Kan kadang-kadang ada pembangunan masjid kan mengedarkan yang namanya proposal. Biasanya kalau kita di hubungan internal, kita yang kenal-kenal saja. Sekarang kan sudah berkurang. Kan biasanya kita jumpai ada mobil jalan pakai speaker tulisannya panitia pembangunan masjid. Wah, aku tak jalan-jalan. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosi dana. Saben dana mesti kotak maju. Dana. Apa komentar saudara kita non muslim? Umat Islam membangun masjid ngemis. Maka umat Islam harus kaya. Harus. Mohon maaf. Ya. Jadi biasanya begitu. Proposal ini akan damai mantep dan madep. Mantep setelah dibuat oleh ketua dan sekretarisnya ikut tanda tangan. Siapa? Tokoh masyarakat. Kalau dulu badinya ini gitu. Nomor 2, sahabat itu lucu. Siapa dermawan? Tanpa dibedakan kekayaannya. Pokoknya kalau yang ini dermawan. Lek sing nudi wong loman beres Pak. Kurang apa iki iklannya beres. Wis ya, gua tak kirim. Lek sing nudi ngono gitu ya. Lek sing nudi wong loman beres. Kurang apa ini? Ini keramiknya. Ya sudah. Insyaallah besok dikirim. Nudi enggak? Berapa? Masya Allah. Kalau ada orang nuding masuk kamar mandi misalnya, kok kerannya manjur terus, mohon maaf. Loh ini kok manjur? Gak tahu tak? Tarif PDAM naik, tolong diganti ya. Ini uangnya, ini tolong dipasangnya ongkosnya sekian. Lek sing nuding wong loman beres Pak. Lho kok durung mari, kurang apa nih? Beres. Tapi lek sing nuding medhit gak mari-mari Pak. Iku kok dulu itu. Iku aja kode-kode rahasia Pak. Tapi gak sampai katakan dan. Le ono wong dijak rapat urusan bangun masjid kok usul. Iku biasanya wong medhit. Temen, kok gak teko, wong udun.
Yang nomor 3, alusto di tengah. Siapa tokoh masyarakat? Sudahlah, kalau generasi muda punya aktivitas apapun, ojo nyinggung sing tua. Sama, siapa yang dituakan, kita ngomong enak nanti. Beres. Nomor 3 adalah Dirji Manis. Siapa generasi muda? Makanya Dirji Manis kan mendapatkan sebutan muda-muda dong. Masa muda mudi pantas. Yang muda yang bercinta, dibulkan begitu. Pernah dengar? Masa tua tui, pernah dengar? Kau no tua kue mate, kan ya. Yang kelima, jadi kelingking. Siapa peranan ibu itu? Jangan pernah menganggap kelingking itu kecil, sepele. Besar itu. Saya juga nggak tahu sopo sing ngaiti. Humpim pasut-sutan lho Pak. Peraturan sak dunya kok padha. Menang kalah. Set menang kalah. Set menang kalah. Sing peraturan ini biar sopo. Sak dunya kok padha. Halo. Lek jare waktu ciri-ciri awak dhewe biyen iki jenenge jempol gajah. Lek iki wong iki semut. Yo gawa. Sekarang saya bertanya lain. Jadi mohon maaf, ini siapa? Penguasa. Ini siapa? Konglomerat. Ini siapa? Wanita. Ayo tata ini coba. Pejabat karo wanita, straight kalah pejabat itu. Cokodo-kodo. Nah, gak sampai katakan dan gitu. I love you full. Ayo. Wanita sama konglomerat kalah. Kalah. Ya kata Konofilan. Yo. Nah sekarang ini konglomerat dengan pejabat kalah. Kon macam-macam target pajak muntek. Guyon pak, isu-isu guyon. Tapi yang jelas, sing nggih peraturan ngono kuwi sapa ngono biyen iso. Nah, jangan pernah menganggap kecil itu sepele. Masih cilik ini Pak, kayak gini enak. Tapi kita gini. Artinya apa? Meskipun komposisi kita berbeda, asalkan tahu dan kewajibannya rukun bersatu kuat, masjid itu perlu dimaksud. Kuat. Mudah-mudahan kajian subuh ini bermanfaat untuk Jadi semuanya tetap kesehatan, rezeki yang murah, barokah, dan mudah-mudahan masjid ini cepat selesai atas ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa waghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya wahid ya ahad ya fard ya samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal ikram ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahida la ilaha ya Allah. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa ij'alna wa ahlana wa iyadana wa auladana wa tamidana wa dhurriyyatina wa man hadara fi hadzal masjid ij'alna wa iyyahu min ahli sholatil jamaah wa lil Qur'an wa li qiyamil laili wa li sholati wa li birril walidain wa lil ilmi wa lil khairi wa lil jannati bihaqqi rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya da'imat thabat wa ya mukhrijan nabat wa ya sami'al aswat wa ya mujibad da'wat ajib du'ana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Berarti mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.